Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Herdiansah. Saya mahasiswa dari Universitas Primagraha, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis. Maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pengantar Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Ibu Adisya Maya Andara SPD MM. Oke, di sini saya akan membahas materi. Ada 3 materi yang akan kita bahas di sini. Yang pertama itu ada definisi investasi, yang kedua ada kerjasama dalam bisnis internasional, dan strategi bisnis internasional. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman sudah pada tahu apa itu investasi. Oke, kita bahas ya. Jadi, definisi investasi itu yang pertama, kita itu harus tahu bahwa investasi itu merupakan kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Banyak contoh investasi seperti saham, sukuk, deposit, obligasi, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa jenis investasi yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada saham. Saham itu adalah kepemilikan dalam suatu perusahaan. Investor yang membeli saham memiliki hak atas potensi keuntungan dari kenaikan harga saham. Yang selanjutnya ada obligasi. Obligasi adalah instrumen berupa surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, ataupun lembaga keuangan sebagai cara untuk meminjamkan uang dari para investor. Ada reksadana. Reksadana adalah pool dana yang dikelola oleh manajer investasi. Dana dari berbagai investor digabungkan untuk diinvestasikan dalam portofolio yang beragam seperti saham, obligasi, atau instrumen. Selanjutnya ada real estate. Investasi dalam real estate mencakup kepemilikan properti fisik seperti tanah, rumah, apartemen, ataupun komersial. Keuntungannya dapat diperoleh dari apresiasi nilai properti dan pendapatan sewa. Ada komoditas juga. Komoditas adalah barang mentah atau bahan baku seperti minyak, emas, gandum, atau logam industri. Investasi dalam komoditas. Oke, yang terakhir ada mata uang asing atau forex. Mungkin untuk forex sendiri banyak ditayangkan di acara televisi seperti itu ya, ataupun iklan. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu ataupun paham ya. Jadi forex itu melibatkan perdagangan mata uang asing. Investor berusaha memanfaatkan perbedaan nilai tukar antara mata uang untuk mendapatkan keuntungan. Oke, untuk keuntungan investasi sendiri itu ada beberapa faktor, antara lain seperti pendapatan per kapita, suku bunga, kebijakan pemerintah, dan tren masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kerjasama dalam bisnis internasional. Jadi, definisi dari kerjasama internasional itu adalah kerjasama yang dilakukan antara satu negara dengan negara lainnya dengan memiliki tujuan bersama dan saling menguntungkan, namun tetap berpedoman dengan politik dan ekonomi dari negara-negara yang menjalin kerjasama. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan kerjasama internasional. Yang pertama itu adalah mempererat persahabatan. Tujuan pertama dari kerjasama internasional adalah untuk mempererat persahabatan antara negara yang menjalin kerjasama. Yang kedua, menciptakan perdamaian dunia. Sejalan dengan tujuan pertama, persahabatan yang terjalin antar negara yang melakukan kerjasama dapat menciptakan perdamaian dunia. Dan terakhir, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tujuan yang ketiga ini merupakan tujuan yang umumnya ingin dicapai oleh setiap negara, karena salah satu faktor suatu negara menjalin kerjasama adalah untuk dapat menunjang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negaranya. Adapun manfaat dari kerjasama internasional itu untuk memperkuat daya tawar serta posisi negara tersebut di mata dunia internasional. Yang pertama itu mendapatkan peluang maupun kesempatan untuk dapat mencari ilmu pengetahuan maupun teknologi di negara yang lebih maju. Dan selanjutnya itu untuk memajukan perekonomian negara. Kemajuan perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perjalanan atau transaksi ekspor serta impor barang dan jasa yang dilakukan oleh negara tersebut.
dan modal dari negara asing dapat masuk lebih mudah ketika perkembangan kegiatan ekonomi negara lebih baik melalui kerjasama internasional. Oke, selanjutnya strategi bisnis internasional. Pengertian perdagangan internasional. Kita bahas dulu ya, apa itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa antar negara-negara yang melibatkan proses ekspor dan impor. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi global dengan memanfaatkan keunggulan komparatif antar negara. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang apa sih dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Ada dampak positif dari perdagangan internasional, antara lain kegiatan produksi dalam negeri menjadi meningkat secara kuantitas ataupun kualitas, mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat seperti PDB dan PNB, dan stabilitas ekonomi nasional. Menambahkan devisa negara melalui bea masuk dan biaya lain atau ekspor dan impor. Melalui impor, kebutuhan dalam negara dapat terpenuhi, memperluas jaringan dan kesempatan untuk maju. Adapun dampak negatif perdagangan internasional yaitu barang-barang produksi dalam negara terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri, menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar. Selanjutnya munculnya ketergantungan dengan negara maju. Terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh pergaulan bebas. Oke, karena tadi ada dampak negatif ataupun dampak positif. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang cara menangani dampak perdagangan internasional. Ada dua cara umum dilakukan suatu negara untuk membatasi produk asing. Yang pertama itu penetapan tarif pungutan impor yang tidak lazim ataupun lazim dikenal dengan istilah tarif barriers atau hambatan tarif. Yang kedua adalah pembatasan barang melalui peraturan khusus yang dikenal. Oke, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional, antara lain prinsip dasar kebebasan berkontrak, prinsip dasar penyelesaian sengketa, dan prinsip dasar fakta sanserpanda. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.